Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman e-grader semua. Terima kasih sudah hadir di acara e-grad malam ini, yaitu Require Skill and Job Desk di industri semen and ready mix beton. Perkenalkan, saya Aryati, founder dan CEO e-grad.id. Acara ini adalah sharing session yang hanya bisa diikuti oleh anggota komunitas Thrive e-grad.id. Sekedar info, acara ini akan direkam dan rekaman di awal acara selama narasumber presentasi akan ditayangkan di akun YouTube e-grad. Sementara sesi tanya jawab tidak akan ditayangkan di YouTube karena seringkali narasumber akan berbagi info-info penting yang sebenarnya hanya untuk diketahui oleh kalangan terbatas saja. Jadi teman-teman nanti bisa langsung tulis pertanyaan di chat room sejak dimulainya acara ya. Kalau teman-teman ada kendala sinyal suatu acara tidak bisa aktifkan video, tidak apa-apa. Tapi nanti di akhir acara tolong aktifkan videonya, kita foto bareng. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber e-grad malam ini, Bapak Triaksono Hadi. Lulusan Teknik Sipil Universitas Indonesia tahun 1995, punya pengalaman kerja di Holcim 14 tahun dan 10 tahun di PT Jaya Ready Mix Boral. Beliau member American Concrete Institute Indonesian Chapter dan sudah banyak melakukan inovasi di industri semen dan ready mix beton. Pastinya akan kasih masukan yang sangat berharga dari sisi industri untuk kamu. Selamat malam Pak Triaksono, apa kabar? Malam Bu Budi Aryati. Terima kasih sudah mau bikin acara sharing session malam ini. Teman-teman e-grad kayaknya udah nggak sabar nih untuk lihat presentasinya. Jadi silakan Pak, diambil alih saja acaranya. Terima kasih. Boleh, terima kasih. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari e-grad dan adik-adik teman-teman engineering semuanya, selamat malam. Kali ini saya diberi kepercayaan, diberi kehormatan oleh Ibu Budi Aryati ya, CEO-nya e-grad untuk sharing semen dan ready mix ya. Saya langsung sharing aja ya. Share screen. Apa sudah terlihat? Belum ya, kayaknya. Belum. Ya, ini lagi ongoing. Yes, sudah terlihat Pak Tri. Sudah ya. Ya. Oke. Saya saat ini bekerja di PT Solusi Bangun Indonesia, maka saya ada sekilas kayak promo gratis ya di e-grad. Silakan. Orang Pak Tri juga ngomong di sini nggak dibayar kok. Iya, promo gratis. Silakan. Ya. Oke, jadi ini ngalingin nih gimana saya type. Oke, jadi sejarahnya sebenarnya namanya Semen Cibinong aslinya. PT Semen Cibinong itu udah lama, dari saya kecil itu sudah ada. Kemudian di tahun 2005 berubah menjadi Holcim. Kemudian di 2018 menjadi Lapas Holcim. Kemudian dibeli tahun 2019 Semen Indonesia Gresik. Ya, jadi sekarang kita grup dari SIG. SIG itu BUMN di dunia semen, milik pemerintah ya. Ini kira-kira kita ada 53 juta ton semen per tahun produksinya. Kemudian punya solusinya banyak ya, dari beberapa anak perusahaan semen juga. Kemudian kita menguasai 55% pangsa pasar semen di Indonesia. Pendapatannya 37,2 triliun pendapatan kotor, dengan jumlah total karyawan ada 8.000 orang. Jadi termasuk yang terbesar ya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Kemudian visinya menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Kemudian misinya berorientasi pada kepuasan pelanggan, menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas, fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial, memberikan nilai tambah terbaik, dan menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Nah, ini mungkin yang kita akan bagian dari sini nanti malam ini ya, menjadikan sumber daya manusia menjadi pusat pengembangan dan perusahaan. Itu menjadi bagian dari visi dari perusahaan kami. Kemudian core value-nya dari perusahaan sama ya, BUMN kita ada akhlak ya, yang dipegang oleh Mas Menteri Erik. Jadi ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Kemudian wilayah operasional kita di Indonesia, kita ada di PT SBI ya, ada di Loknga, di Aceh, kemudian di Narogong, di Cilacap, Jawa Tengah, dan di Tuban. Kalau ready mix-nya di Jawa dan sebagian di Sulawesi. Kemudian anak perusahaannya ada Solusi Bangun Beton ya, dia ready mix-nya ini. Ready mix-nya kalau nggak tahu ready mix ini mobil-mobil mall ini lah ya, isinya beton. Kita juga ngerjain perbaikan jalan juga ngerjain termasuk yang terbesar nih beton berpori untuk Asian Games kemarin di Senayan. Kemudian juga beton dekoratif ya, untuk trotoar kita banyak garap proyek trotoar juga. Ini speedcrete ya, jadi kita ngecor jalan itu 8 jam sudah bisa dilewatin ya, dari jam 10 malam mulai dari bongkar sampai ngecor. Paginya jam 5 sudah bisa dilewati jalan. Oke, kemudian kita juga ada beton dekoratif ya, kemudian beton berpori ya. Ini video tapi saya nggak linkkan videonya kepanjangan. Ini ada perbaikan jalan juga tadi yang speedcrete ya. Kemudian ini anak perusahaannya ada Solusi Bangun Andalas. Kemudian juga ada Nata Bumi ya. Jadi kita mengolah limbah. Ya, jadi kita mengolah limbah, banyak limbah industri, limbah dari solid waste ya, dari lingkungan, sampah. Kemudian juga limbah-limbah dari migas ya juga banyak ya. Kita juga olah. Nanti limbah-limbah itu kita bakar ya, kita bakar limbahnya dalam kiln kita, karena kita dalam produksi semen itu punya yang namanya kiln ya, yaitu punya api ya yang membakar material semen itu yang suhunya 1400 derajat. Jadi di situ material habis ya. Jadi kalau misalkan sampah-sampah tuh habis, nggak ada bekasnya, nggak nempel di semen juga karena dia tinggi sekali suhunya. Kemudian juga ini ya, jadi nanti sampah-sampah ini jadi kita nilai kalornya seberapa gitu ya. Kalau dia menguntungkan jadi bahan bakar ya, jadi bahan bakar refuse derived fuel ya, RDF. Jadi bahan bakar alternatif di tempat kami selain batu bara. Oke, kemudian kita juga di era digitalisasi ini kita punya web ya, akses toko namanya, untuk buat distributor toko-toko kami. Kemudian untuk customer secara umum kita punya sobatbangun.com. Jadi kalau mau bikin rumah, coba ke sini deh, kita coba ke sini, kita coba lihat-lihat, browsing aja. Menarik. Kemudian kita bersama masyarakat juga ada education, kita punya sekolahan di dalam pabrik namanya IVE ya, IVE, apa nih ya, Educational Vocational Enterprise ya, kalau nggak salah namanya itu. Kemudian ada community health, kita ada dengan kesehatan lokal ya. Ini dokter perusahaan di sini ya, kita gabung dengan masyarakat di sekitar pabrik. Kemudian kita juga support ke UMKM ya di sekitar pabrik, di micro, small, and medium enterprise support. Kemudian infrastruktur kita juga turut serta ya di infrastruktur untuk turut serta membangun jalan gitu, kita punya anak perusahaan yang kontraktor, jadi dia ikut membangun jalan, ikut termasuk terakhir bikin jembatan juga ya di daerah Jakarta Utara. Kemudian juga di environment kita preservation lingkungan, konservasi lingkungan ya. Seperti ini ada kegiatan kita untuk melihat gua dan konservasi gua gitu ya. Jadi gua yang kebetulan di sekitar tambang kami itu banyak gua, kita coba lihat apa yang kita bersihkan gitu ya. Kita jadikan konservasi lingkungan di situ. Kemudian penghargaan, kita ada banyak penghargaan kita sudah raih, di antaranya adalah Zero Accident Award ya, jadi kita nihil kecelakaan. Kemudian ada Gold Prize di In-House Magazine, kita punya majalah ini buat karyawan ya, In-House Magazine, ini dapat Gold Prize. Kemudian juga Sustainable Business Award ya juga dapat. Kemudian PWI Tuban juga ya, mitra terbaik PWI Tuban. Kemudian juga ada penghargaan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat ya terkait dengan membantu UMKM di sekitar. Kemudian juga dari Dinas Lingkungan terkait dengan pemulihan lahan kontaminasi limbah B3 di Jombang. Kemudian juga apresiasi Padma Mitra Award untuk Semen Andalas yang di Aceh ini ya, karena kesejahteraan sosial di bidang kemiskinan.
juga ada proper hijau, jadi bangunan-bangunan yang jadi industri-industri yang memperhatikan lingkungan dikasih award ya, yang paling tinggi proper hijau, dan kita sudah dapat di Tarogong dan Cilacap proper hijau ya. Jadi kita diakui sebagai perusahaan yang ramah terhadap lingkungan, yang lebih seperti itu. Kemudian juga ini ada, karena yang bikin ini adalah orang-orang yang bikin majalah, jadi banyak sekali majalah tampil ini. Jadi ada majalah internal perusahaan juga dapat Silver Award ya di Magazine Award sebagai perusahaan swasta yang punya pers, kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja terkait dengan company profile. Berikutnya Mas Arya bisa bantu, saya stop dulu share-nya. Baik, sebentar. Kecepatan nggak ngomongnya? Saya kecepatan nggak ngomongnya? Kalau kecepatan, mohon maaf ya. Ngomong, enggak ya? Udah nggak secepat waktu kuliah. Oke, bentar ya. Saya siapin dulu. Nanti sesi tanya jawab di belakang ya berarti ya? Oke. Ya, nanti habis presentasi kita kasih kesempatan tanya jawab ya. Ya, oke. Thank you. Oke, udah tampil belum? Belum. Oke, terima kasih Mas Arya. Kita akan bicara masalah peluang kerja di semen, industri semen dan industri ready mix. Untuk itu saya akan mulai dari pengetahuan tentang industri semen ya. Industri semen itu seperti apa, kira-kira petanya di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Kemudian juga sebenarnya kalau kerja di semen tuh aman nggak sih? Tahu-tahu nanti kurvanya rugi gitu ya. Ini BUMN yang mau ditutup lagi jangan-jangan gitu kan. Ini kan saya coba beberkan juga, dan terakhir ada perbandingan gaji ya, antara kalau perbandingan pendapatan yang diambil dari Kelly Services, jadi konsultan yang urusannya tiap tahun tuh ngurusin perbandingan gaji di negara-negara di dunia ya, termasuk Indonesia. Oh, keren, thank you. Kayaknya itu yang paling ditunggu-tunggu. Kayaknya itu yang paling ditunggu-tunggu ya. Oke. Silakan Pak Tri. Ya, silakan Mas Arya, lanjut. Oke, ini jadi Semen Indonesia Group, saya balik lagi, ini sekilas lebih dalam lagi. Jadi perusahaannya banyak ya, kita punya perusahaan ada banyak ya, di sebelah kanan tuh non-semen, di sebelah kiri tuh semen ya. Di semen sendiri kita ada semen Padang, semen Gresik, semen Tonasa ya. Kemudian di Vietnam kita punya TLCC, sahamnya 70%, yang koma itu sahamnya. Jadi pemilikannya ada 70% di Vietnam. Kemudian di Semen Indonesia Aceh itu ada 52%, di Semen Kupang ada 99%, di Semen Indonesia Industri Bangunan itu sahamnya 100%. Nah, semen perusahaan saya itu yang di Semen Indonesia, Semen Bangun Indonesia itu dibeli melalui Semen Indonesia Industri Bangunan. Ya, jadi kita cucu perusahaan ya. Kalau yang grup Semen Padang CS itu anak perusahaan, saya cucu perusahaan gitu ya. Yang penting gajinya sama dengan direktur anak perusahaan. Kemudian di sebelah kanan itu ada Semen Indonesia Beton, itu ready mix ya, ready mix. Kemudian Silok juga punya ready mix, sekarang di grup jadi satu full ready mixnya. Kemudian sisi itu di informasi teknologi, jadi kita punya informasi teknologi IT, perusahaan IT, kemudian ada perusahaan investasi SNI, kemudian pabrik kertas, kita bikin kantong semen di sini di nomor 60%. Kalau ini kawasan industri, kawasan industri Gresik itu kayak kawasan industri ya, kita di Gresik punya area industri. Kemudian ada United Tractor ya untuk alat berat, dan Semen Indonesia Internasional ya buat trading, international trading. Kemarin nggak pulang Karanganyar? Lanjut, Mas Arya. Kemudian ini tadi ya, semennya ada 7 perusahaan semen, 10 semen plant, ada 3 industri ready-mix juga. Lanjut, Mas. Kemudian ini kira-kira adalah peta dari industri semen di Indonesia. Tapi ini saya nyari yang terbaru nggak dapat, saya bikin sendiri nggak bisa, jadi saya nyari yang sebelum Holcim Indonesia dibeli sama Semen Indonesia. Berarti ini sekitar 2018. Jadi pada saat 2018 masih ada Holcim ya, itu Semen Indonesia sudah nomor 1 ya, dengan produksinya sekitar 35-36 juta ton.
Kemudian nomor 2-nya Indosemen, 24 juta ton. Kemudian Holcim Indonesia di 15 juta ton. 3 besar itu ya. Kemudian baru ada Anhui Kons. Ini semen Kons nih di pabriknya di daerah Jawa Barat dan di Kalimantan Selatan. Ini dari Cina ya. Kemudian Bosowa itu dari pengusaha kita lokal. Kemudian Semindo ini dari pengusaha lokal juga dari Medan ya. Dia itu grupnya minyak goreng Semindo itu. Core bisnisnya minyak goreng. Kemudian Semen Batu Raja itu perusahaan BUMD dia, milik Palembang, perusahaan pemerintah daerah Palembang. Kemudian Panasia ini baru ya. Siam Semen itu Thailand, Juisin itu dari Cina, dan Semen Kupang. Nah sekarang Semen Kupangnya dibeli juga, dan Holcimnya dibeli juga ya. Jadi kita sekarang kurang lebih 50% lebih ya, 55% menguasai pasar. Lanjut Mas Arya. Nah kemudian kalau lihat dari dunia ya itu nomor 1 Cina ya. Kita lihat Cina itu besar sekali ya. Jadi dibandingkan negara lain dia jauh ya. Jadi dia sekitar rata-rata mungkin 2.250 juta ton produksinya. Ya, tinggi sekali ya. Bahkan kalau dijumlahin ini semua nggak kalah sama Cina. Gitu. Jadi dia memang produsen semen terbesar di dunia. Indonesia bisnisnya. Pak Tri ke mute ya. Bisa tolong diaktifkan mic-nya Pak Tri. Oke. Mute. Sorry. Diulang kalimat terakhir mungkin. Ya, Indonesia tuh termasuk bisnis semennya tuh sekitar nomor 6 lah di dunia ya. Kalau Iran, Rusia tuh sudah nggak ada, negaranya sudah maju gitu, jadi nggak terlalu banyak bangun gitu ya. Tapi kalau kita lihat Cina emang luar biasa ya, sehingga karena dia kebanyakan semen, dia banyak produksi lanjutannya semen seperti tiang pancang gitu ya. Bahkan kalau kita beli tiang pancang di Indonesia itu yang buatan sekarang sama buatan Cina murah dengan buatan Cina ya, saking dia bingung mau buang semennya kemana gitu. Jadi ekspansi juga ke negara-negara lain. Di kita ada Kons segala macam, Yusin ya. Kemudian lanjut Mas. Ini 10 perusahaan semen terbesar di dunia ya tahun 2020. Jadi yang nomor 1 itu CNBM, BUMN Cina ya. China National Building Material, dia punya segala macam termasuk semen ya. Semennya sekitar 400 juta ton ya. Million ton per year. Kemudian Lafarge Holcim, perusahaan saya yang dulu, dia itu udah gabung, jadi Lafarge sama Holcim itu gabung untuk ngejar nomor 1 dunia, nggak dapat juga gitu. Kalah sama Cina ya. Nomor 1 Cina, CNBM, nomor 3 Cina juga, Anhui Kons, di Indonesia ada Kons. Kemudian Jidong Development Cina juga, Heidelberg baru yang di sini 3 roda ya, ini perusahaan Jerman, di sini ada 3 roda, Heidelberg Semen. Kemudian Sansui, Cina lagi, Cimex itu Meksiko, kemudian China lagi, China Resources, baru Italia dan Taiwan ya, Cina kepulauan juga ya. Jadi bagaimana kita lihat dominasi Cina di dunia semen. Lanjut, Mas. Oke, ini kalau kita bandingkan dengan ini materi, ngelihat grafiknya agak susah mungkin, tapi di bagian bawah itu, di absisnya itu adalah GDP tiap negara, jadi semakin ke kanan itu negara yang semakin banyak penghasilannya. Kemudian ke atas itu adalah pemakaian, yang ordinatnya itu adalah pemakaian semen per kapita, jadi per kepala ya. Jadi misalkan 0,1 ya, itu 1 ton per kapita, artinya 1 kepala itu penduduk suatu negara itu pakai semennya 1 ton per tahun ya, kurang lebih seperti itu. Ini kita lihat Indonesia ada di sebelah kiri ya. Bisa ditunjukkan Mas saya Indonesia di sebelah kiri itu kita, nah ya itu kita GDP-nya kecil, pemakaian semennya kecil. Kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara tangga kita juga, pemakaian semen Indonesia tuh per kapitanya masih rendah ya, lebih rendah dibandingkan Thailand jauh ya. Kemudian Vietnam juga tinggi. Kemudian
Singapura jauh sendiri dia di GDP-nya tinggi, marketnya juga tinggi gitu. Malaysia juga di atas kita ya. Jadi kita di Asia Tenggara itu termasuk negara yang pakai semennya sedikit. Pakai semen sedikit per kapita. Produksi semennya banyak, cuma orangnya juga banyak gitu. Jadi kalau dibagi jadi sedikit. Artinya apa? Artinya peluangnya masih besar gitu ya. Kalau Indonesia tuh masih ada peluang untuk kalau ngelihat negara tetangga segitu ya. Jadi ada peluang ya buat Indonesia untuk terus maju di industri semen. Kurang lebih seperti itu. Lanjut Mas Arya. Kemudian ini adalah kapasitas terpasang di semen nasional. Ini yang mau saya sampaikan di sini ya adalah yang biru itu, yang abu-abu itu adalah kapasitas semua pabrik. Jadi kalau semua pabrik di Indonesia dikumpulin, tonasenya tuh ya, itu ada di situ ya. Ada juta ton ya, ada di tahun 2020 misalkan itu ada 116 juta ton. Itu kapasitas pabriknya ya. Jadi semua pabrik dikumpulin main di Indonesia. Yang beli cuma 62,7 juta ton gitu. Berarti kebanyakan yang pabriknya nih, kebanyakan produksinya. Yang beli nggak ada gitu ya. Yang beli bahkan itu setengahnya lah kurang lebih ya. 62 dibagi 116 ya, hampir setengahnya lah. 40 sekian persen. 47% mungkin kali ya. Jadi kita oversupply di kapasitas ya. Jadi kita saat ini pabrik-pabrik itu beroperasi tidak full capacity karena kalau full capacity nggak ada yang beli. Gitu. Kemudian kalau kita lihat di grafik bawahnya, itu total marketnya di dunia, kita lihat Cina tuh 53% sendiri ininya. Total market output-nya ya. Dia jadi menguasai lebih dari 0,5% kebutuhan semen dunia ya. Nomor 2 India ya. Jadi Cina sama India itu yang besar. Indonesia di sini hanya ditulis 2% ya. 2% dari seluruh dunia. Lanjut Mas. Nah ini jadi kalau kita kan gabung di SIG ya, di Semen Indonesia Group, ini data tahun 2018. Jadi kalau dilihat tahun 2018 itu, SIG itu Semen Indonesia itu termasuk BUMN yang memberikan dividen 10 besar. Pada saat ini banyak perusahaan yang BUMN yang juga bermasalah ya, kayak Garuda sudah berhutang gitu ya, PLN gitu ya. Ini alhamdulillah nih, Semen Indonesia itu termasuk BUMN yang menghasilkan uang ya, bisa memberikan dividen kepada negara di tahun 2018. Tapi kemudian kena COVID ya 2019, 2019, 2020, 2021 itu sudah kita akhirnya pakai dividennya untuk muter bisnis sendiri karena semua bisnis konstruksi itu dan turunannya tuh sekarang lagi terpukul ya karena COVID ini. Itu banyak turun. Lanjut Mas. Ini keterangannya kita tadi udah di depan ya. Jadi sahamnya Semen Indonesia Group 98%, kemudian kapasitasnya 14,8 juta ya, dan karyawannya 2.400 orang kurang lebih. Lanjut Mas, ini data-datanya tidak rahasia ya, ini data-datanya diambil dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu di-share ke publik ya, jadi ini nggak rahasia juga datanya. Lanjut Mas Arya. Kemudian ini siaran pers, kalau mau tahu, mau ngintip-ngintip semen itu berapa sih untungnya, kita labanya 156 miliar ya, di kuartal di Q1 ya, kuartal itu apa ya? Kuartal ya. Di kuartal 1 kita ada 156 miliar ya. Lebih baik dibandingkan 2020 ya. 2020 kan kena pandemi banget tuh. Dia 68 miliar, sekarang udah lumayan 156 miliar. Jadi gede-gede banget enggak, kalau dibandingkan Telkom dan lain-lain kita nggak gede lah, tapi palingnya masih ada untung alhamdulillah. Lanjut. Kalau tidak lagi bawah dimulai gimana? Kemudian untuk segmen usahanya kita bisnisnya tuh ada 4 yang utama ya. Jadi kita dapat duit dari mana? Dapat duit dari semen dan terak. Terak tuh bahan baku sebelum jadi semen. Jadi kalau terak digiling jadinya semen gitu ya. Jadi semen dan terak ya. Kalau bahasa Inggrisnya clinker ya, semen dan clinker. Kemudian dari ready mix, dari batuan jadi.
Kemudian agregat itu jualan batu juga, jualan batu, jualan pasir gitu ya. Dan pengolahan limbah, kita terima pengolahan limbah ya. Jadi industri kayak obat ya, obat kedaluarsa tuh kita suka bakar juga. Kemudian akan kita tuh sepatu Adidas, sepatu Nike ya, sol-solnya yang sudah kedaluarsa tuh kita bakar juga. Lanjut, Arya. Oke, ini sumber daya manusianya. Lanjut, Mas. Jadi kira-kira ini data statistiknya, ini juga diambil dari laporan tahunan, laporan quarterly report ya. Jadi tidak rahasia datanya. Kalau mau rajin nyari, semua perusahaan juga bisa dapat ininya, perusahaan terbuka ya. Jadi kita kebanyakan laki-laki ya daripada perempuan. Ada 2.000 sama 242. Oke, jadi totalnya ada 2.354 karyawan. Kurang lebih 15% kali ya perempuannya dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian status kepegawaiannya, karyawan tetapnya sebagian besar ya, 2.273 itu karyawan tetap. Kemudian karyawan kontraknya ada 70 orang. Kemudian penugasan grup ya, jadi ada karyawan-karyawan kita yang ditarik ke holding. Nah, itu kurang lebih 11 orang ya. Jadi ada totalnya ada tetap sama 2354. Kemudian tingkat pendidikan ya. Kita nggak banyak dokternya cuma 2 orang, ada dokter di sipil, ada dokter di satu lagi di sosial ya kalau nggak salah. Kemudian yang pasca sarjana ya, di sini maksudnya S2 ada 71 orang ya, banyakan MM ya, MM. Yang di teknik itu ada tapi sedikit. Kemudian sarjana ya ada 932 orang, paling banyak di sini sarjana. Diploma ada 434 orang, SMA banyak kita ada 809 orang. Nomor 2 ya setelah S1. Kemudian SD SMP juga ada 106 orang ya. Jadi kita kadang-kadang ambil orang dari lingkungan ya. Itu mereka kadang-kadang urusan SD SMP gitu ya. Di bagian kebersihan atau apa gitu ya. Itu kita juga cover. Menerima gitu maksudnya. Lanjut Mas Arya. Kemudian tingkat manajemennya, manajemen eksekutif ada 3, kita cuma 3 orang direkturnya, jadi ada CEO, kemudian ada direktur manufacturing ya, sama direktur HRD ya, itu aja 3. Selebihnya itu tetap di bawah CEO, tapi tidak direktur ya levelnya, jadi beda. Jadi di bawah CEO pun ada beda level, karena memang dari BUMN ya, itu nggak boleh banyak-banyak direkturnya, hanya boleh 3. Kemudian level manajemen puncaknya ada 12, senior ada 46, yang banyak itu di menengah dan dasar ya, level manajemen dasar. Nah ini kalau adik-adik pada mau masuk awal tuh kita berarti di level manajemen dasar ya. Di jumlahnya paling banyak 1.400 ya, 1.389. Kemudian non manajemen ada 471 orang. Kemudian kalau sebaran usia paling banyak di umur 30 sampai 50 tahun ya. Yang lebih dari 50 tahun ya kayak saya ini udah pada mau pensiun nih, banyak juga jumlahnya 400 orang gitu ya. Jadi kalau lihat ini ada peluang nih ya. Jadi yang 50 tahun tuh mungkin 5 tahunan lagi pensiun ya, 5-4 tahun lagi pensiun. Itu berarti butuh yang di bawah 30 tahun untuk masuk gitu. Jadi nanti yang 400 itu akan digantikan oleh yang di bawah 30 tahun. Maksudnya yang 30-50 tahun akan naik gitu ya. Yang level tengah akan naik. Nah, yang jadi perlu diisi oleh yang level 30 tahun ke bawah. Jadi ada peluang. Peluangnya gimana? Jadi dismen ya dari orang pensiun ada peluang. Dari bisnisnya juga ada peluang kalau lihat dari potensi dari negara tetangga ya. Kita masih kebutuhan semen masih kurang nih dibandingkan negara tetangga. Kemudian juga BUMN-nya kita masih bisa menyumbangkan dividennya 2018 berarti nggak rugi-rugi amat kerja di semen itu. Kemudian juga untuk engineering ya nanti kita lihat lagi ya di slide berikutnya bahwa potensinya banyak juga di engineering. Lanjut Mas Arya. Struktur organisasi ya. Enaknya kalau kita ngomongin job desk itu dari struktur organisasi ya. Jadi kita coba bahas bagiannya apa aja, nanti kita bisa lihat kira-kira nanti apa aja. Lanjut Mas Arya. Ini tadi yang saya bilang ada tiga direktur ya. Jadi ada
BOD-nya ada 3, cuma presiden direktur, human capital sama manufacturing. Kemudian setelah itu ini masih di bawah direktur, di bawah CEO langsung ya. Jadi level dengan direktur ya, itu ada yang saya kuning ini yang akan kita bahas lebih dalam ya, yang banyak engineering-nya ya, itu ada research and development. Kemudian dari Ready-Mix Group ada health and safety, ada supply chain ya, supply chain itu logistik ya, lebih. Kemudian strategic yang mikirnya susah-susah nih, banyak kan orang-orang ahli di dalamnya. Kemudian internal audit juga ada bagian finance dan procurement ya. Nah, kita akan bahas yang manufacturing, research and development, dan ready-mix group. Lanjut, Mas Arya. Nah, kalau di kita tuh modelnya tuh karena hanya 5 ya, jadi posisinya secara umum itu adalah itu ada tulisannya nggak di bawah ya, saya ketutupan sama ini ya, sebentar. Ada N tuh levelnya presiden direktur ya, kemudian N-1 tuh di bawahnya presiden direktur, sama N-2 ya, di bawahnya lagi gitu. Jadi kalau di tempat kita ya gitu aja. Lu apa posisinya? N- berapa lo gitu, N-1 N-2 gitu. Paling rendah N-5 gitu. Jadi hanya boleh 5. Nggak boleh jenjangnya 10 gitu, nggak boleh, paling banyak cuma 5. Ini istilahnya aja kayak engineering banget ya, N1, N2. Nggak ada kata yang lebih bagus ya. Kayak aljabar linier ya, aljabar linier. Aduh, jadi agak-agak ingat masa-masa mimpi buruk dulu ya. Iya. Silakan Patri. Jadi kalau di manufacturing directorate ya, ini direktorat yang full isinya sama orang-orang engineering asli ini ya. Itu ada di bawahnya ada langsung ada N-2-nya. N1, N-2 ya. N-2-nya ada plan GM. Plan GM itu kepala plan ya. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4 orang. Ini ada 4 orang. Kemudian ada corporate engineering, ini juga full engineer, namanya juga corporate engineering ya. Ini yang ngurusin apa nanti ya, urusan corporate, pembangunan, pembelian pabrik baru gitu ya. Ini isinya full orang-orang engineering. Kemudian corporate quality control, dia ngitung apa, monitor kekuatan keseragaman dari produk. Ini juga full orang engineering juga isinya. Corporate environment and sustainability, jadi jadi semen itu sebenarnya termasuk perusahaan yang mencemari CO2 5% di dunia gitu ya. Sehingga setiap perusahaan semen harus care terhadap lingkungan karena kita mencemari udara 5% sumbangsihnya. Jadi kita ada usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk sustain dan yang ramah kepada lingkungan ya. Jadi kita punya hutan, punya segala macam, itu diatur sama orang corporate environment and sustainability, itu isinya juga full orang-orang teknik lingkungan, teknik kimia, teknik lingkungan, kebanyakan di situ. Kemudian alternative fuel and raw material juga ini kimia banget ya, orang kimia banget. Kemudian ada support group ya, kita nggak bahas support group. Di support group itu ada orang-orang yang tugasnya seperti apa ya, seperti konsultan di dalam gitu. Jadi dia akan mengawasi performance, manajemen, operation ya, dan mengawasi optimization. Gitu. Lanjut Mas Arya. Kemudian ini produksinya semen ya, secara ringkas. Kita awalnya dari quarry ya. Quarry itu tambang, dari tambang batunya. Bahan utamanya tuh membuat semen adalah kapur, sehingga pabrik semen pasti dekat Gunung Kapur. Karena dia paling tinggi, pemakaiannya paling tinggi ya, hampir 80% tuh isinya kapur ya, 80%, 90%. Jadi dari kapur ditambang ya, di blasting, di bom, kemudian dihancurin masuk ke dalam raw mill ya. Raw mill sampai di raw mill tuh jadi bahannya dari semen ya, bahan mentahnya semen, kemudian digiling ya, kemudian disimpan, digiling, kemudian dibakar ya. Ini yang proses pembakarannya ini sampai suhu 600 derajat ya, di yang kayak tower itu. Kemudian masuk ke kiln, di kiln itu dibakar ya, sampai 1400 derajat, kemudian didinginkan, dimasukkan ke dalam clinker silo ya di atas itu. Nah ini adalah bagian dari manufacturing, dari production, orang-orang production, sampai di giling semen mill. Jadi kita bisa jual dalam bentuk clinker ataupun dalam bentuk semen mill. Kemudian itu bagian produksi ya, produksi
finish mill dan dispatch, ada produksi raw mill dan kiln, dan ada di samping gambar ini ada orang-orang maintenance yang siap untuk melakukan maintenance, preventive maintenance di pabrik ya, dan orang-orang technical di luar ini ya, di luar produksi. Silakan lanjut, Mas. Kemudian di bawah plan GM nih kita bahas lagi. Banyak ya, jadi intinya sih ada bagian teknikal, ada bagian produksi, ada maintenance, dan ada bagian maintenance dan quarry ya. Quarry. Ini kira-kira yang warna hijau ini, saya kasih warna hijau ini kurang lebih adalah posisi-posisi yang potensi ya untuk teman-teman engineer baru gitu ya. Untuk ngisi posisi ini ya. Jadi ini kira-kira posisinya ada analis sih enggak ya, sorry, ini analis ini di D3 kebanyakan. Kemudian proses engineer ini bagian paling gengsi lah ya, di bagian manufaktur itu proses engineer. Kemudian environment officer, orang environment ini biasanya jarang sih yang baru, paling nggak orang yang sudah berpengalaman sih. Jadi kalau engineer-engineer yang sudah berpengalaman 3 tahun di lingkungan gitu ya, itu bisa di posisi ini karena kerjaannya apa, spesial kerjaannya. Kemudian planning engineer nih bisa lah, engineer baru bisa. Kemudian IFR engineer ya, mengurusi alternative fuel. Kemudian CCR ini ke control room ya. Jadi seperti kalau kapal nih di bagian ininya apa? Bagian kapal, ruangan nahkodanya nih, ruangan. Jadi pabrik itu di-setir dalam satu ruangan. Nah, ini CCR ini. CCR ini nanti banyak engineer juga di situ. Kemudian ini finish mill ya, bagian penggilingan semennya dan dispatch engineer. Kemudian di maintenance ya, di maintenance udah masuk. Di MS ada orang electrical, bagian mechanical, bagian mesin, sama reliability itu ada orang mesin biasanya juga. Kemudian di quarry bagian tambang itu ada orang tambang ya, quarry planning engineer sama heavy equipment engineer. Jadi banyak engineer-nya, banyak di pabrik, di bagian manufaktur itu banyak engineer. Lanjut. Kemudian selain bagian pabrik tadi juga ada bagian corporate QC ya. Corporate QC itu ada product development, ada product quality management, ada product spesialis. Yang potensi itu untuk yang hijau-hijau nih tadi. Jadi misalkan di PCM ini ada potensi ya buat teman-teman engineering baru di situ. Kemudian di product spesialis ada product spesialis biasanya yang senior-senior. Kemudian di corporate environment tadi ya ada environment management spesialis, ada biodiversity spesialis gitu ya, orang teknik lingkungan. Kemudian di corporate engineering banyak nih, ada electrical engineer, ada civil engineer, ada EPC engineer ya. Kemudian ada capex engineer ya. Posisi jabatannya emang itu ya, namanya EPC engineer sama capex engineer. Kemudian di alternative fuel itu ada technical engineer, sama di operational field, di operational field manager ada operation engineer sama operation team leader. Jadi banyak, engineer banyak nih. Lanjut, Mas. Kemudian kita masuk ke beton. Beton itu, ready mix itu lebih simple organisasinya. Bisnisnya juga lebih simple. Nggak banyak data di situ ya. Kurang lebih kita menguasai 30-40% dari market konkret ready mix di Indonesia. Ready mix itu beton yang siap pakai ya, beton yang sudah jadi. Jadi kalau mau beli pakai beton tuh nggak usah diaduk-aduk lagi sendiri, tapi udah jadi betonnya, dikirim pakai mobil. Nah itu bisnisnya namanya ready mix. Prosesnya cuma nimbang material aja ya, kemudian dikasih air, masukin semen, material, udah jadi di mixernya, di atas di pabrik gitu ya, kemudian dimasukin ke dalam truk gitu. Jadi simple, prosesnya simple. Lanjut, Mas. Nah, ini di Ready Mix Group, ini ada bagian COP. COP itu kayak kontraktornya ya, ini anak perusahaan yang jadi kontraktor. Kemudian ada RMX Division ya, ada bagian produksinya, bagian orang-orang operasional. Kemudian ada support service manager ya, dan ada bagian agregat. Ya, kalau COP itu kita bahas dari atas, itu pada bagian operation sama bisnis. Di operation tuh isinya ada proyek spesialis banyak, jadi dia kerjain banyak proyek jalan gitu ya, proyek trotoar, perbaikan gitu ya.
proyeknya kecil-kecil sih, kita belum besar proyeknya. Kemudian kalau di bisnis support tuh ada desain engineering-nya, jadi ada orang-orang yang memang orang sipil biasanya yang menghitung ketebalan jalannya gitu ya, kemudian juga kalau jembatan, desain jembatannya seperti apa gitu. Kemudian kalau di operation tuh ada batch plan team leader ya, jadi kepala pabrik lah ya, batch plan team leaders. Itu biasanya dari S1 juga, engineering. Kemudian untuk support service ada bagian automation, sistem spesialis ya, yang warna hijau nih. Ini biasanya orang-orang elektro nih, biasanya ini automation system. Kemudian construction manager, itu bawahnya ada project coordinator, itu biasanya orang sipil, ngebangun batching plan ya. Mulai dari ngebangun lahannya ya, sampai mendirikan batching plan-nya. Kemudian di technical manager, ini ada QC team leaders ya, biasanya orang-orang yang mengawasi hasil produksi betulnya apakah konsisten atau tidak ya, itu biasanya S1 di S1 engineering. Kemudian juga di R&D head tuh ada produk spesialis ya, produk spesialis itu yang khusus mendevelop produk-produk ya, jadi dia in charge di produk-produk baru, targetnya bikin berapa produk setahun. Kemudian ada sistem expert juga, jadi terkait dengan IT-nya ya, jadi kita kan di batching plan itu sudah pakai komputer sistemnya. Nah, untuk backup datanya segala macam nih orang-orang engineering juga. Ini untuk agregat, ini quarry-nya ya, tambangnya batu itu ada maintenance sama bagian operation quarry itu ada tim leadernya engineering dan maintenance-nya yang tim leadernya yang engineering ya. Dua itu ya. Lanjut, Mas Arya. Dan ini R&D group ya, R&D group. Ini juga banyak ya, ada house and building material spesialis ya, S1, kemudian ada concrete development spesialis, ada technical excellence dan lab spesialis, dan ada product development manager, ada product development spesialis. Jadi ada banyak posisi S1 di tempat ini. Engineering. Lanjut, Mas. Job desk-nya, ini waktu saya sudah habis sebenarnya. Boleh nambah ya, sedikit ya? Saya baca cepat deh. Lanjut aja Pak, santai. Ya. Belum ada pertanyaan soalnya. Pertanyaan, oke. Tenang aja, santai. Kali ini kok pembicaranya ngomong mulu gitu ya? Enggak, kan kita ingin tahu dalamnya ini perusahaan kapan lagi. Oke, siap. Thank you. Lanjut Mas Arya, job desk-nya. Ini, nah di kita tuh ada program buat engineer baru S1 baru lah, bukan engineer aja semuanya ya, namanya kalau di perusahaan-perusahaan lain namanya manajemen training umumnya lah, di kita namanya graduate development program GDP. Jadi kalau bisa lihat nih requirement-nya bisa bachelor dan master degree bisa masuk di sini ya. Dengan ini engineering, sorry mintanya engineering dia, ada engineering background. Kemudian GPA-nya, IP-nya 3 di skala 4. Kemudian demonstration academic achievement ya, ada achievement di akademis. Kemudian TOEFL-nya 500 minimal. Ini sih waktu itu masih di bawah Holcim kita ya. Ini terakhir emang di bawah Holcim kita buka GDP ini. Berarti 2018 terakhir, 2019 2020 belum ada lagi, sebutan lagi baru. 2021 belum ada juga. Jadi TOEFL-nya 500. Kemudian bisa ditempatkan di berbagai kota dan masuk mulai Januari 2019. Ya. Jadi ini adalah requirement paling umum ya buat fresh graduate bisa masuk di sini. Seperti ini. Jadi IP-nya 3. Zaman dulu IP 3 susah ya, nggak tahu sekarang. Mungkin susah juga kali ya. IP 3 kemudian banyak nih dari yang banyak nih. Kalau di tempat kita tuh yang banyak ITS sama UGM. ITS sama UGM, kalau UI itu sama ITB bukan marketnya lah, bukan tempatnya ya, UI sama ITB itu sedikit. Bahkan kalau nggak salah di blacklist ya, karena sering pindah. Jadi udah ikut program ini, udah di training, itu pindah gitu ya. Jadi agak-agak di blacklist ya orang UI sama ITB. Kemudian dari Trisakti juga ada, kemudian dari universitas-universitas dekat-dekat pabrik ya, itu kita ini juga terima juga ya. Jadi kalau ada pabrik di Cilacap tuh Jawa Tengah ya, ada dari Undip gitu ya, juga diterima banyak ya. Kemudian dari swasta juga ada
Terus di Purwokerto ya Pak, unsur negeri ya. Ada lagi swastanya di sana tuh juga diterima ada. Jadi kita terima dari swasta dan negeri. Kemudian ya inilah, kurang lebih inilah yang paling buat pintu buat fresh graduate, karena setelah itu kita akan ketemu dengan pengalaman ya. Pengalaman minimal 3 tahun ya, sampai 5 tahun nih baru bisa tembus di pabrik semen. Lanjut Mas Arya. Kemudian ini secara umum ya, kalau kita lihat sebelah kiri itu yang non manufacturing, yang sebelah kanan tuh manufacturing gitu ya. Jadi ini kurang lebih jurusan yang utamanya ya, yang utamanya dibutuhkan ya, yang preferably from di sini gitu ya. Jadi misalkan corporate engineering tuh preferably orang-orang teknik sipil, mesin, elektro dan mesin 2 kali. Sipil, mesin, elektro lah ya. Corporate engineering ini preferably dari situ, preferably dari situ. Kemudian R&D technical service tuh orang kimia ya, orang teknik sipil sama arsitektur ya. Di technical service tuh kita mensupport customer soalnya, jadi banyakkan sipil sama arsitek. Arsitek itu ngebantu sih biasanya, ngebantu mau desain rumahnya customer gitu ya, atau segala macam. Jadi tempat tadi ada sobat bangun ya, digitalnya itu orang-orang arsitek yang begitu. Kemudian environment tuh teknik lingkungan, teknik kimia sama teknik mesin. Memang di semen tempatnya orang teknik kimia ya, orang teknik kimia ada di mana-mana emang. Kemudian teknik sipil, ready mix itu banyak teknik sipil, arsitektur sama mesin. Elektro juga ada tapi nggak banyak. Kemudian di quarry itu diutamakan ya teknik pertambangan dan teknik mesin. Kenapa sih teknik mesin dibutuhkan dan teknik kimia? Jadi sebenarnya bisnisnya semen itu adalah bisnisnya kimia gitu. Sama seperti pabrik susu gitu ya. Kemudian apa ya? Pabrik obat itu isinya orang kimia karena proses-prosesnya itu dia butuh bakar material gitu. Ada proses kimia di sana, banyak syarat dengan proses kimia. Sehingga butuh orang kimia memang. Dan alat-alatnya itu gede-gede ya, sehingga butuh orang-orang mesin. Alatnya gede-gede mesin. Mesinnya itu gede-gede harus ditempatkan dalam suatu struktur, butuh orang sipil gitu. Intinya sih itu. Jadi orang sipil, mesin sama kimia ya. Kemudian ada listriknya pasti di situ, ada jaringan kabelnya segala macam itu pasti orang elektro gitu. Cuma mayoritas memang mesin dan kimia gitu. Kemudian ada tadi quarry udah, operation ada teknik mesin atau kimia, QA QC juga teknik kimia teknik mesin. Tapi ini nggak mesti ya, karena sekarang juga yang disukai memang ini, tapi saya juga pernah ya orang sipil di QA QC, saya pernah di situ. Kemudian juga sekarang juga orang nuklir ya, orang teknik nuklir yang di sana. Udah berapa tahun, udah lama dia udah. Mungkin 5 tahun, 6 tahun ya, sudah ngurusin QA QC tapi orang teknik nuklir. Jadi sebenarnya engineering background sih yang dibutuhkan. Tapi ya teman saya yang orang nuklir itu dari GDP maksudnya dari new graduate maksudnya ya. Jadi new graduate itu ngambilnya dari mana aja engineering ya, asal engineering udah nanti bisa disebar-sebar. Kemudian maintenance ini isinya orang teknik sipil untuk bangunannya ya. Kemudian teknik mesin untuk alat-alatnya, elektro untuk jaringan listrik. Teknik lain yang ada apa? Misalkan teknik metalurgi ada, orang metalurgi UI juga ada di situ, di bagian operation ya, juga ada di jalur non GDP ya. Kalau sudah punya pengalaman sih relatif lebih apa ya, lebih bisa diterima ya asal ada background engineering-nya. Ya ada pengalaman nanti fight-nya beda lagi nih, jadi nggak mesti saklek di sini. Oke, lanjut. Kemudian ini contoh-contoh job description buat plant engineer ya, jadi buat di kiln, buat di raw mill, buat di finish mill, kurang lebih dia akan bertanggung jawab untuk menjalankan operasi mesin. Kemudian dia koordinasi dengan shift patroller ya. Shift patroller itu orang yang keliling cek alat-alat gitu ya. Ini ada engineer-nya juga shift patroller. Kemudian untuk mencapai target plan-nya ini dia, kemudian troubleshooting kalau ada masalah di operation. Terus achieving fuel efficiency, jadi harus efisien ya pabriknya nih. Wilayah dia kerja harus efisien, harus fuelnya harus efisien, powernya, listriknya harus efisien ya. Pakai orang yang nggak boleh kebanyakan. Kita kadang-kadang pakai orang vendor kontraktor ya buat tenaga kerja, juga harus diatur. Kemudian secara quality dia harus conform to internal spec dan ISO ya.
sama yang diatur oleh, jadi QC sudah ngatur ya, misalkan semennya harus sekian ya, patokan parameternya ya harus diikutin segitu. Kemudian ada juga aspek human resources ya di job desk-nya, yaitu dia harus mengakses dirinya sendiri ya, sehingga dia harus sebutin tiap tahun tuh, saya butuh training ini karena saya kurang di area ini gitu. Setiap orang, setiap engineer akan diminta seperti itu. Jadi ada self assessment, kemudian juga dia harus meng-coaching dan training tim membernya, anggota barunya, anggotanya dia yang baru, ataupun orang-orang yang ada di bawah dia. Kemudian skill-nya apa aja? Skill-nya ya komunikasi yang utama ya, karena dia harus komunikasi dengan banyak pihak, dengan atasan, dengan bawahan, beda-beda gaya komunikasinya juga. Kemudian skill leadership, melihat dari operation tuh dia harus pegang satu unit sendiri ya, sehingga dia harus punya leadership ya, karena punya anak buah juga, punya vendor juga, atau vendor juga. Kemudian work in team, ini juga teamwork ini juga utama ya yang dibutuhkan. Kemudian decision making ya, harus bisa mutusin. Decision making itu pengalaman saya adalah hal yang paling sulit malah di dunia pekerjaan tuh, memutuskan tuh nggak semua orang berani gitu, karena apa, resikonya dia nggak berani tanggung gitu biasanya. Nah ini kalau kita di mahasiswa sudah mulai sering organisasi, kita akan terlatih tuh di work in team gitu ya, leadership, decision making itu akan terlatih di mahasiswa ya. Jadi susah ya, di tempat saya pun decision making ini susah gitu. Karena orang nggak mau tanggung resikonya kalau udah mutusin. Kemudian critical thinking harus bikin kritis karena cepat ya, kita harus cepat bertindaknya, karena setiap waktu yang tertunda tuh uang gitu ya. Uang yang misalkan itu setara dengan bisa produksi berapa ton, kalau kita berhenti sekian jam berarti berapa ton yang hilang tuh produksinya, itu udah semuanya harus dipikirkan dengan ke situ ya. Dan excellence interpersonal skill ini perlu ya, jadi kita nice people lah ya, jadi orang yang baik gitu ya. Orang nanti ada trik-trik, ada trainingnya juga nanti untuk jadi nice guy gitu ya, ada rambu-rambunya. Oke, lanjut Mas. Ini yang dibutuhkan nih bachelor degree ya di mechanical or chemical yang preferrednya, kemudian pengalaman 5 tahun ya, atau dari GDP ya, kalau lewat GDP tadi ya bisa, GDP itu nanti masih di training dulu 2 tahun, setelah itu bisa masuk ya, bisa aja 3 tahun lah pengalaman. Kemudian punya pengetahuan di semen, clinker ya, kimia, ini pasti orang kimianya mesti tahu. Kemudian di sistem komputer harus tahu SAP ya, kemudian ada sistem di pabriknya, ada Siemens. Kemudian banyak lah ya, ada critical decision, tahu proses ya, terus bisa komputer ya, technical kompetensi. Kemudian Microsoft Office itu udah wajib lah ya. Excel, Word mah jarang ya, Word kita jarang nulis, paling kalau bikin, jarang sekali Word itu, paling bikin prosedur kita pakai Word baru ya. Kalau Excel tuh wajib ya, Excel tuh makanan sehari-hari. Sehari-hari Excel itu. Excel yang bahkan kalau kita ada direktur ya, waktu kita masih sama Lafarge Holcim tuh, kalau laporan tuh kan pakai PowerPoint-nya, dia nggak mau PowerPoint, dia minta Excel-nya, dia cek formulanya sama dia. Jadi angkanya nih tipu-tipu apa beneran nih, jadi formulanya gitu. Jadi Excel tuh dari sekarang yang masih kuliah masterin deh Excel-nya, karena Excel tuh membantu banget. Jadi program wajib ya. Dan PowerPoint ya, PowerPoint juga wajib tuh ya, kalau kita bikin report pasti sekarang PowerPoint, jarang ke Word. Canva nggak model Canva? Kalau apa? Kirain boleh presentasi pakai Canva gitu, mesti PowerPoint ya? PowerPoint ya, nanti PowerPoint kita. Oke. Kemudian kalau saya kan di riset ya, saya di R&D itu bikin kayak skripsi tugas akhir ya, tiap tahun itu. Jadi pakai Word ya, pakai Word, dicek kata-katanya pakai kamus bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kayak orang tugas kayak orang kuliah aja gitu ya. Nah itu baru pakai Word ya. Tapi jarang-jarang kayak gitu. Kemudian tadi interpersonal communication skill, nanti ada yang kalau masuk sih standar-standar aja lah skillnya, kan dites di saring di psikologi ya, psikotes. Tapi nanti akan diperbaiki lagi di HRD ya, nanti akan diimprove lagi. Kemudian ini safety ya, regulation, terus mengerti mechanical system, control system, dan motivasi ya pasti. Lanjut.
banyak nih ya, nanti kalau bisa di-share, nanti di-share aja, baca ya, karena ada proses engineer juga ada ya, dia harus, ini contohnya proses engineer tadi sama lah kalau ngambil kayak tadi, jadi ada analysis proses dia harus tahu, kemudian the pyro processing expertise, jadi pyro itu material dibakar ya, suhu tinggi ya, itu pyro processing, orang kimia harus ngerti di proses engineer. Kemudian, nah ini yang kita mikirnya kalau komputer di kantor kan orang IT yang turun, tapi enggak, orang IT itu enggak ada. Jadi kalau kamu engineer ya kamu ngerti semua yang kamu dealing sama kerjaan kamu. Jadi PLC itu programmable control system. Jadi untuk alat jalan dia harus program tuh. Anak elektro bisa biasanya, anak elektro diajarin mestinya. Tapi kalau dia orang kimia dia harus bisa juga. Karena dia akan bikin program. Jadi ada kartu ya, kartu kita program jalan di mesin itu gitu ya. Itu udah jadi di bagian proses engineer itu sudah jadi tugasnya dia. Dan nggak ada orang IT yang support, dia harus jalan sendiri. Kemudian kalau dia bingung dia nanya ke vendornya mungkin dari Prancis ya, dia nanya ke Prancis ya. Kemudian dia kasih technical support ke pabrik dan optimization ya di proses area. Ya, kemudian lanjut ada mining engineer, nah ini yang bagian yang agak beda ya, bagian tambang ya. Jadi ya ini dibaca aja ya, jadi ada urusannya tambang, kalau ada adik-adik yang tambang bisa baca di sini butuhnya apa, ada ngetik quarry ya. Mungkin yang perlu programnya dia AutoCAD harus kuat karena dia banyak mapping langsung pakai theodolit langsung waterpass langsung masuk ke AutoCAD ya, jadi dia harus mainnya dengan AutoCAD terus. Ya, dan dia harus kelebihannya lain, dia harus perbedaannya dia harus tahu alat berat ya. Karena mainannya tuh truk-truk yang kayak di tambang batu bara tuh yang gede tuh ya, yang bannya aja setinggi kita gitu. Saya kalau berdiri foto di belakang ban itu backgroundnya masih ban tuh, nggak ada bangunan, nggak ada mobilnya karena gede. Itu heavy equipment, jadi skill yang harus dikuasai di mining juga, di quarry. Lanjut. Electrical juga nih, banyak juga electrical, silahkan dibaca ya di electricalnya. Ya, nanti kalau Pak Tri sudah mengizinkan, kami akan share materi presentasinya ya. di tribe.igrad.id ya, teman-teman. Ya. Makasih Pak Tri. Karena saya sudah lebih dari sejam ini. Lanjut Mas. Udah capek ya ngomong. Udah capek. Enggak, semangat saya buat adik-adik teman-teman engineer, semangat. Ini sipil ya, nanti dibaca lah ya. Lebih kepada ini ya, kita jadi owner kalau di sipil. Jadi owner, bikin pabrik semen, kita dealing sama kontraktor. Jadi kita bikin RKS, RAB gitu ya, kurang seperti itu. Lanjut Mas. Nah ini bagian yang mungkin paling menarik. Saya taruh di belakang ya, biar menarik, biar melek lagi, udah capek dengerin saya ngomong. Nah ini jadi melek lagi nih. Ini adalah Kelly Services ya, jadi konsultan yang ngurusin gaji-gaji di negara-negara gitu ya, termasuk Indonesia. Ada salary guide-nya nih ya. Jadi saya bandingin yang bagian engineering. Ini semuanya S1 qualification-nya. Jadi ada bagian dari business building construction, ada mining, ada oil and gas, petrochemical sama power plant ya, saya bandingin. Karena adanya di Kelly cuma itu. Kalau kita lihat di building construction, range gajinya itu 7 sampai 12 juta yang pengalamannya setahun atau lebih gitu. 1 tahun lah pengalamannya. Karena nggak ada yang 0 tahun, nggak ada ya, paling rendah setahun, 1 plus. Jadi range-nya 7 juta sampai 12 juta setengah, yang di building construction itu berarti seperti di Wika gitu ya, di PP gitu ya. Perusahaan konstruksi ya, rekayasa industri, EPC-nya seperti itu. Kemudian di mining ya, di tambang batu bara ya, di Adaro gitu misalkan. Itu S1-nya tuh di 8 juta sampai 12 juta. Dan oil and gas, proses engineer tuh umur setahun ya pengalaman, kira-kira 8 juta sampai 15 juta. Hasil riset dari ini ya, Kelly ya, saya nggak tahu yang di riset perusahaan apa, saya nggak ngerti juga. Pokoknya dia udah summary, ya hasilnya seperti ini range-nya. Kemudian petrokimia, itu kebetulan setahun tuh sales ya. Sales itu range-nya gede juga dia. 14 juta sampai 23 juta ya di petrokimia. Jadi petrokimia ini yang paling tinggi kayaknya di sini. Kemudian power plant itu 5 juta sampai 24 juta. Nah, range-nya GDP ini di tempat kita itu
2018 ya. Mungkin kalau 2020 nih dia di kurang lebih di 11 juta 12 juta lah. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan di Kelly ini, maka engineering di semen di tempat saya terutama itu kurang lebih range-nya range tengah sampai atas lah ya. Jadi mungkin kalau dibandingkan petrokimia di bawahnya, dia di bawah petrokimia. Tapi dibandingkan dengan building construction dia di mepet atas, kemudian di mining dia mepet atas, di oil and gas juga dia mepet atas itu ya. Petrokimia di bawahnya, power plant dia di power plant terlalu lebar range ini. Tapi kurang lebih di tengah lah ya di power plant. Begitu kurang lebih. Jadi kalau mau dari KL ini kalau misalkan mau dapat duit banyak ya di perusahaan petrochemical dan oil and gas gitu ya. Gitu kurang lebih. Dan kalau di posisi semen kurang lebih setara dengan oil and gas, setara dengan mining ya, dan oil and gas kurang lebih sini. Di range atasnya gitu kurang lebih. Hampir maksimum lah ya. Oke nih, materi terakhir, presentasi terakhir. Setelah itu saya kembalikan kepada siapa? Pak Arya atau ke Bu Widaryati untuk sesi selanjutnya. Terima kasih.